Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada Jumat subuh ini kembali kita melanjutkan kajian hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita sudah sampai pada hadis keempat, Al-Hadisur Rabi'. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata al-maktubah wa tu'addiz zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hada wa la anqus. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ada seorang A'rabi, Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku amalkan itu aku akan masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, amalan-amalan yang akan memasukkan surga, kamu hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kamu tegakkan solat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, lalu kamu berpuasa di bulan Ramadan. Mendengarkan jawaban Nabi ini, Arab Badui ini berkata, walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la azidu ala hada syai'an wala anqus min, aku tidak akan menambah lagi dan aku tidak akan menguranginya. Maka Rasulullah SAW bersabda tatkala orang ini pergi, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah, siapa yang ingin melihat seorang lelaki dari penghuni surga, falyanzur ila hada, maka lihatlah kepada orang ini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya.
Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadits mulia ini bersumber dari sahabat yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Ini kunyah beliau. Adapun namanya diperselisihkan oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari sampai menyebutkan 30 pendapat namanya Abu Hurairah ini. Nah, tapi yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, namanya Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar dari suku Daus Yaman. Maka beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulunya Abu Hurairah ini di masa jahiliyah bernama Abdus Syams. Namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Nah, itu namanya di masa jahiliyah. Abdus Syams, hambanya matahari. Nah, tentunya nama ini keliru karena memperhamba kepada selain Allah. Nah, memang dulu orang-orang musyrikin mereka juga suka nama-nama Abdun itu, tapi mereka sandarkan kepada selain Allah. Abdus Syams, hambanya matahari. Abdul Qamar, hambanya bulan. Abdul Lata, Abdul Uzza, hambanya Lata dan Uzza. Nah, ketika beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah, beliau bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya cukup singkat, kurang lebih cuman 4 tahun saja. Beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Nah, kurang lebih 4 tahun saja. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Hurairah ini orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 5.734 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Makanya beliau dikenal dengan ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya sangat sering kita dengar kalau kita baca hadis Nabi, an Abi Hurairah, ya kan, dari Abu Hurairah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Beliau ini lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Apa Hurairah itu? Hurairah itu dalam bahasa Arab artinya kucing betina yang kecil. Nah, itu Hurairah, kucing betina yang kecil. Berarti Abu Hurairah bapaknya kucing. Ya, kenapa seperti itu? Karena beliau ini dahulunya sangat dikenal, sangat senang bersama kucing. Nah, karena selalu bersama kucing, diitari sama kucing, makanya beliau dikenal dengan Pak Kucing, Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya punya panggilan khusus juga kepada Abu Hurairah ini. Nabi sering panggil ya Abahir. Itu panggilan Nabi, ya Abahir. Kalau hirrun dalam bahasa Arab artinya kucing jantan yang sudah dewasa. Kalau Hurairah, kucing betina yang kecil. Nabi SAW senang memanggil Abu Hurairah menjadi ya Abahir. Nah, sebenarnya Abu Hurairah senang dengan panggilan itu juga. Tapi sudah kadung terkenal Abu Hurairah dipanggil Abu Hurairah, sampai saat ini dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi nama beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Yaman beliau, dari negeri Yaman. Nah, beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikenal juga sebagai sahabat yang sangat kuat beribadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga dikenal sebagai sahabat dari kalangan fuqara wal masakin, sahabat miskin Abu Hurairah ini, termasuk ahlus suffah. Nah, ahlus suffah itu terkenal dulu di masa Nabi, orang-orang yang tidak punya rumah, akhirnya mereka tinggal di emperan masjid. Nah, itu ahlus suffah namanya. Jumlah mereka puluhan orang, termasuk Abu Hurairah, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, pernah disebutkan dalam satu riwayat, Abu Hurairah ini karena sangat seringnya menemani Nabi, beliau sangat sering kelaparan. Makanya disebutkan Abu Hurairah itu, ya, beliau sangat sering mengikat perutnya dengan batu, Pak, untuk menahan lapar. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersemangat menimba ilmu dari Nabi sampai lupa makan. Subhanallah. Ini karena semangat beliau. Sampai pernah disebutkan suatu cerita, jadi Abu Hurairah ini sedang kelaparan, maka beliau pun duduk di pinggir jalan. Kalau ada sahabat lewat, Abu Hurairah sengaja tegur. Maksudnya Abu Hurairah ya supaya ditawari makanan lah. Lewat satu orang sahabat, ditegur Abu Hurairah, tapi belum paham juga. Lewat 2 orang sahabat, lewat 3 orang sahabat, belum ada juga yang mengajak Abu Hurairah untuk makan. Sampai yang lewat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham Abu Hurairah sedang kelaparan, maka Rasulullah pun membawa Abu Hurairah ke rumahnya. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah disiapkan 1 mangkok susu. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, intaliq ila ahli suffah fad'uhum." Wahai Abu Hurairah, panggil ahlu suffah, kawan-kawanmu itu yang ada di masjid, panggil dia, supaya kita bisa minum susu sama-sama. Padahal susunya cuma 1 mangkok aja. Nah, jumlah sahabat ahlu suffah itu puluhan sahabat. Ya, dengan beratnya Abu Hurairah panggil sahabat-sahabat yang lain. Ahlu suffah, orang-orang miskin juga, datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah perintahkan Abu Hurairah untuk membagikan susu itu kepada sahabat-sahabat ini. Diputar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibagi satu-satu, dituangkan susu. Minum mereka sampai kenyangnya. Sampai selesai, Rasulullah mengatakan, "Baqitu ana wa anta ya Abu Hurairah." Tinggal saya dan kamu wahai Abu Hurairah yang belum minum susu itu. Abu Hurairah sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Abu Hurairah berkata, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah, saya dan engkau belum minum. Nah, beliau pun sungkan untuk minum duluan. Ini di hadapan Nabi ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Isyrab ya Abu Hurairah." Minumlah wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah minum, ya, diminumnya susu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Isyrab ya Rasulullah." Lagi, tambah lagi ya Abu Hurairah. Diminum lagi Abu Hurairah. Berkahnya, ya, bejana yang ada dalam susu itu, sudah puluhan sahabat yang minum, belum habis-habis juga. Belum habis-habis juga susu itu. Nah, ini berkahnya Rasulullah itu. Makanannya Rasulullah itu, minumannya Rasulullah. Sampai kata Rasulullah SAW, lagi, tambah lagi ya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, la ajidu lahu masagan." Ya Rasulullah, sudah penuh, tidak ada tempat lagi untuk mengisi. Sudah penuh ya Rasulullah. Subhanallah, masih ada sisa susu itu, Pak. Diminum langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu penggalan kisahnya si Abu Hurairah ini. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berbakti sama orang tuanya, sama ibunya. Diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pernah suatu malam kelaparan. Akhirnya beliau keluar malam, ketemu dengan sahabat-sahabat yang juga kondisinya sama dengan Abu Hurairah. Kan kebanyakan sahabat itu bukan orang-orang kaya, Pak. Orang-orang miskin mereka itu. Pengikutnya Rasulullah itu kebanyakannya dari fuqara wal masakin, orang-orang miskin, kasihan. Ketemu sahabat-sahabat yang sama keadaannya dengan Abu Hurairah.
Lagi-lagi mereka datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membawa satu mangkok berisi kurma. Masing-masing sahabat kebahagian 2 butir kurma, dibagi kepada masing-masing sahabat. Abu Hurairah juga ngambil 2. Nah, sahabat makan kurma itu, 2 dihabiskannya. Abu Hurairah cuman makan 1 kurma saja, yang satunya dia simpan. Rasulullah melihat, loh, ya Abu Hurairah, kenapa kamu tidak makan yang satunya lagi? Bukannya kamu kelaparan? Apa jawab Abu Hurairah? Ya Rasulullah, ibuku juga kelaparan. Aku ingin kasih yang satu ini untuk ibuku ya Rasulullah. Subhanallah, tersentuh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, makan saja kurma itu, saya akan beri bahagian untuk ibumu. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat berbakti sama orang tuanya. Bahkan pernah disebutkan juga, Abu Hurairah ini ketika ibunya masih musyrik, masih belum masuk Islam, Abu Hurairah sangat ingin mengajak ibunya untuk masuk Islam. Dengan segala usaha dan upaya dilakukan oleh Abu Hurairah, tapi belum juga berhasil. Sampai suatu ketika Abu Hurairah ngajak ibunya masuk Islam, ibunya Abu Hurairah malah mencela Nabi. Mendengarkan cacian makian ibunya tersebut, menangis Abu Hurairah. Kenapa ibu saya seperti ini? Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Menangis Abu Hurairah, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Langsung didoakan oleh Nabi. Mendengarkan doa seperti itu, Abu Hurairah sangat senang. Pulang ke rumahnya, mendapati ibunya. Ketika mau masuk, ibunya Abu Hurairah langsung berkata, makanaka ya Abu Hurairah. Tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Kenapa ini? Ternyata Abu Hurairah dengar dari luar rumahnya, oh, ibunya sedang mandi. Selesai mandi, ibunya Abu Hurairah membukakan pintu. Di hadapan Abu Hurairah, ibunya langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengarkan yang seperti itu, betapa gembiranya Abu Hurairah. Datang kembali kepada Nabi, menangis Abu Hurairah. Tapi tangisan kali ini tangisan kegembiraan. Kalau yang pertama tadi tangisan kesedihan, yang kedua ini datang kepada Nabi, menangis juga, tapi tangisan kegembiraan. Lalu didoakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan dan keberkahan untuk Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini biografi singkat dari sahabat yang mulia, sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada seorang A'rabi, Arab Baduy, datang kepada Nabi kemudian tanya perihal agama. Ya Rasulullah, dia katakan, dullani ala amalin, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Ini A'rabi ini biasa dikenal, ya, untuk diistilahkan untuk orang-orang Arab gunung, Pak, yang tinggal di gunung, yang hidupnya biasanya mengembara, tidak tetap di suatu tempat, selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sambil mengembalakan kambing. Nah, biasanya orang-orang gunung seperti ini ya kurang tahu sopan santun dan biasanya kurang tahu ilmu agama. Nah, namanya Arab Baduy, Arab tinggal di gunung. Tidak seperti sahabat. Kalau sahabat sangat beradab sama Rasulullah. Lihat orang Arab Baduy ini datang kepada Nabi, tidak langsung mengatakan dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan ke. Sahabat bertanya, mereka sebut dulu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
Mereka katakan begitu. Ini langsung datang tanya seperti itu. Nah, tapi Rasulullah harap maklum. Namanya juga Arab Baduy. Ya kurang tahulah sopan santun. Nabi maklumi. Tidak jarang Nabi itu didatangi oleh Arab Baduy, datang cuman mau bertanya. Apa namanya, pegang kerahnya Nabi, Pak. Pegang kerahnya Nabi kayak orang mau marah. Padahal mau tanya itu. Padahal mau tanya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Langsung dipanggil nama Nabi Muhammad. Tidak lagi panggil Rasulullah. Ini maka banyak kisah-kisah tentang Arab Baduy ini, Pak. Dikisahkan juga ketika Nabi SAW duduk-duduk bersama sahabat, datang Arab Baduy, Arab gunung datang, tiba-tiba langsung kencing di salah satu sudut masjid. Sahabat yang melihat marah tentunya. Oh, ini orang datang-datang tiba-tiba kencing di masjid lagi. Nah, marah sahabat, menghardik orang tersebut. Rasulullah mengatakan, jangan, biarkan saja. Biarkan saja dia selesaikan. Subhanallah. Nah, ketika orang ini selesai dari hajatnya, dipanggil oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadal baul walal qadar. Innama hiya lidzikrillah wassalah wal amali salih. Sesungguhnya masjid ini, kata Rasulullah, tidak cocok untuk hal yang demikian. Rasulullah SAW panggil dan serukan, perintahkan dia dengan bahasa yang lembut. Ini masjid ini tidak cocok untuk yang seperti itu. Masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Quran, untuk ibadah kepada Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, sama tadi sikapnya sahabat. Sahabat langsung ingin menghardiknya, langsung ingin membentaknya. Wah, ini anak-anak seenaknya saja datang ke masjid langsung kencing, kurang ajar kan ini. Nah, tapi Rasulullah harap maklum. Dimaklumilah, orang Arab Baduy kadang seperti itu, kadang kurang tahu ya sopan santun. Subhanallah, lihat pengajaran Nabi. Nabi sangat lembut, tapi itu sangat membekas kepada Arab Baduy itu. Ketika diajak oleh Nabi SAW, dipanggil dengan lemah lembut, Nabi tidak marah-marah kepada Arab Baduy itu. Nabi tidak marah-marah. Tersentuh Arab Baduy tadi. Beda dengan sahabat yang memarahi dia. Akhirnya dia berkata, padahal ada di hadapan sahabat ini, Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, jangan rahmati orang yang di sekitar saya. Nah, didoakannya seperti itu. Namanya Arab Baduy kan, tidak peduli dia dengan orang di sekitarnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sama ini orang Arab Baduy ini datang kepada Nabi tanya. Tapi subhanallah, ya baiknya mereka masih pengen tahu tentang agama, Pak. Masih pengen tahu tentang agama. Lihat, tanya kepada Nabi, Ya Rasul. Tidak panggil Ya Rasul ya. Dia bilang apa? Dullani ala amalin. Langsung dia panggil. Tolong tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amiltuhu, kalau saya amalkan itu amalan, dakhaltul jannah, saya akan masuk surga. Lihat pertanyaannya si Arab Baduy ini. Memang betul Arab Baduy dia, tapi pertanyaannya luar biasa. Amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, apa ya Rasul? Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaan luar biasa ini. Sahabat yang lain juga sebenarnya sudah pernah bertanya pertanyaan seperti ini, sama. Pernah diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi kemudian berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Mendengarkan pertanyaan sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh kamu bertanya sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun ala may yassarahu Allah taala alaih. Tapi dia mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Tapi dia mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya.
Langsung to the point pertanyaannya. Amalan yang memasukkan ke dalam surga. Karena inilah hakikat dambaan harapan semua orang yang hidup di dunia ini, menginginkan surga. Kita beribadah, kita beramal. Apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Supaya Allah masukkan kita ke dalam surga. Negeri yang kekal abadi, yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Itu surga. Segala yang kita inginkan langsung terwujud. Nah, kira-kira apa amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Hadits ini menjelaskan bahwa amalan merupakan sebab yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya kan? Amalan sebab yang memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kita masih bertanya-tanya, bukankah ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Nabi SAW pernah bersabda begini, la yadkhula ahadunil jannata, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Hadisnya sahih juga itu Pak, riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah? Naam, wala ana, tidak pula saya. Walakin yataghammadani Allahu birahmatih, akan tetapi Allah telah melimpahkan kepadaku rahmatnya. Artinya kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Loh, bagaimana caranya? Hadis mengatakan ada amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Sementara dalam riwayat lain bukan amalan yang menyebabkan kita masuk surga. Nah, bagaimana kita bisa mengkompromikan kedua hadis yang seolah-olah bertentangan ini? Nah, para ulama memberikan jawaban. Kalau kita paham bahasa Arab, ba dalam bahasa Arab bisa bermakna lis-sababiyah walil iwad. Lis-sababiyah untuk menerangkan sebab, lil iwad untuk balasan ganti. Ya. Biasa kalau misalnya orang Arab bilang ketika dia menjual sesuatu, bi itu alaika kitaban bidirhamin. Orang Arab bilang begitu, saya jual kepadamu buku ini bidirhamin, dengan 1 dirham. Nah, kata ulama, ba di situ lil iwad, untuk menerangkan bayarannya. Saya jual kepadamu buku ini, bayarannya ini, dengan ba juga. Ada kalimat mereka yang lain, misalnya begini, akramtuka biikramika ilayya, aku memuliakan kamu karena sebab kamu memuliakan saya. Nah, ini sebab, ini ba lis sababiyah. Nah, kita pahami dua hadis yang seolah-olah bertentangan tadi. Kok bisa ada hadis mengatakan amalan bukan amalan yang memasukkan kita ke dalam surga? Di satu hadis mengatakan amalan justru yang menyebabkan kita masuk surga. Bagaimana kita bisa kompromikan? Kita pahami yang tadi itu. Nah, kata para ulama, amalan kita tidak bisa menjadi bayaran untuk kita masuk surga. Karena surga itu terlalu besar kalau cuma mau dibayar dengan amalan kita. Surga itu terlalu nikmat kalau cuma mau dibayar dengan amalan kita yang sedikit. Jadi tidak bisa kita bayar surga itu dengan amalan kita, Pak. Tapi dengan rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Makanya setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 700 kali lipat. Ya kan? Itu karena apa itu? Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita.
Kalau cuma amalan kita yang sedikit belum bisa memasukkan kita ke dalam surga. Makanya amalan salah satu sebab yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Tapi bukan semata amalan kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena kalau kita mau bayar surga itu dengan amalan kita belum cukup. Belum cukup, Pak. Karena saking luar biasanya, besarnya nikmat yang Allah berikan di dalam surga. Bayangkan kalau kita, Pak, mau menghayalkan nikmat surga itu dalam benak kita, kita gambarkan, kita khayalkan, yakinilah surga jauh lebih indah daripada khayalan kita. Kenapa? Tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sahabat ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga? Subhanallah, Nabi, Pak, tidak terlalu jauh-jauh menyebutkan amalan. Nabi sebutkan rukun Islam yang 4 saja. Apa itu kata Nabi? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini konsekuensi keharusan dari kalimat la ilaha illallah. Makanya datang yang kedua langsung. Yang kedua apa? Wa tuqimus sholatal maktubah. Kamu kerjakan berikutnya salat yang diwajibkan. Kemudian datang berikutnya wa tu'addiz zakah al-mafruḍah. Kamu tunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, lalu kamu kerjakan puasa di bulan Ramadan. Dah jauh-jauh kan? Nabi tidak sebutkan, oh amalan yang memasukkan ke dalam surga kamu melakukan ini dan itu. Tidak. Rukun Islam. Rukun Islam. Nabi hanya menyebutkan sampai wa tasuma Ramadan. Kamu puasa di bulan Ramadan. 4. Nah, ini juga mungkin membuat kita bertanya-tanya, loh, kenapa Nabi tidak sebut haji yang kelima? Bukankah rukun Islam itu 5? Haji yang kelima, Nabi tidak sebut haji, kenapa? Para ulama memberikan jawaban. Kata mereka, boleh jadi pada waktu itu syariat haji belum diturunkan oleh Allah. Boleh jadi begitu. Kan syariat Islam itu kan turun bertahap, Pak. Berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus langsung. Ada syahadatnya, ada solatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Tidak langsung begitu, tapi satu persatu turun. Ya kan? Boleh jadi ketika Nabi SAW menyebutkan ini, kewajiban haji belum turun pada waktu itu. Boleh jadi begitu. Ada kemungkinan lain, Nabi tidak sebut haji. Kenapa? Karena Nabi lihat keadaan Arab Badui ini. Nabi lihat keadaannya kayaknya kurang mampu. Ya, kerjakan 4 itu dulu lah. Kerjakan 4 itu dulu. Karena apa? Haji ini kan termasuk kewajiban syariat Islam, rukun Islam yang tidak semua kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mengerjakannya. Ya, untuk bisa mengerjakannya. Butuh dana, butuh fisik. Nah, ada orang punya dana tapi fisiknya tidak kuat sudah. Ada orang yang kuat fisiknya tapi tidak punya dana. Ada orang punya dana, kuat fisiknya tapi banyak halangannya. Tidak semua orang diberi taufik untuk melakukannya. Makanya Nabi tunda dulu haji ini. Kerjakan dulu 4 ini. Kalau kamu mantap 4 ini, maka yang lainnya akan nyusul juga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita juga mungkin bertanya-tanya, loh, kenapa Nabi tidak sebut amalan-amalan yang lain? Misalnya amalan-amalan sunnah, solat-solat sunnah, puasa-puasa sunnah, kan banyak juga amalan itu. Kenapa Nabi tidak sebut? Nah, kata para ulama, Nabi tidak sebut, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari para sahabatnya yang wajib dulu. Kalau sempurna yang wajib, baru yang sunnah-sunnah. Jangan sampai kebalik, yang sunnah diperkuat, yang wajib ditelantarkan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Nah, jadi Nabi SAW mengajar yang wajib dulu kamu kerjakanlah. Kalau kamu sudah mantap di situ, yang lainnya akan nyusul itu. Iya, amalan-amalan wajib akan menyeret amalan-amalan sunnah.
Nah, beda kalau Nabi SAW juga sebutkan amalan wajibnya, amalan sunnahnya. Oh, orang ini kan nanti melihat, oh terlalu banyak amalan ini. Nah akhirnya mungkin ada yang dianunya, ada yang ditelantarkannya ada. Tapi ketika Nabi sebutkan yang wajib ini dulu, dia komitmen di situ, dan itu pun sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Ya kan? Dengan kita sekedar mengerjakan yang wajib-wajib sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Walaupun ada tingkat yang lebih baik lagi. Sabiqun bil khairat. Itulah mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan yang wajib dia kerjakan, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah juga tidak ketinggalan, dia akan mengerjakannya juga. Makanya disebutkan dalam Quran, di surat Fatir ayat 32, Allah sebutkan 3 golongan. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Quran, Alkitab kepada hamba-hamba pilihan kami. Dari hamba-hamba kami, faminhum, maka di antara hamba-hamba kami itu zalimun li nafsi. Ada yang menzolimi dirinya. Nah, ini yang tidak ngerjakan yang sunnah, tidak ngerjakan yang wajib. Zalimun li nafsi, dia menzolimi dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang bersikap pertengahan. Yang pertengahan dia jalankan yang wajib-wajib dulu, yang sunnah kadang dia tidak kerjakan, yang sunnah belum dia kerjakan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ini yang lebih hebat lagi. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini orangnya yang bukan hanya mengerjakan yang wajib-wajib, tapi yang sunnah dia juga kerjakan. Sabiqun bil khairat, dia berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya seruan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sangat banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin fafirru ila Allah. Sangat banyak ayat-ayat yang semacam ini yang menyerahkan, yang menganjurkan kita untuk bersegera, bercepat-cepat, berlomba-lomba, ayo cepat kemari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ketika Nabi SAW menyebutkan orang ini pun pergi, lalu Nabi mengatakan, siapa yang pengen lihat penghuni surga, lihat orang itu. Lihat itu orang, itu penghuni surga. Kenapa? Dia komitmen dengan ucapannya, saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Orang itu, kata Nabi, akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira dari Nabi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kajian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Hadis keempat yang kita bacakan, semoga menambah ilmu kita dan semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.